Nabi atau mungkin Rasulullah ya, ditunjuk karena orangnya saking baiknya nggak bisa bikin dosa, atau karena beliau jadi Rasul, dia dilindungi dari dosa? Keren banget. Ini nggak ada lagi orang bertanya begini, Mas. Mana mungkin. Basa-basi aja ini. Ya, nggak serius. Nggak ada yang nanya ke aku gitu. Jadi, apakah Rasulullah itu ditunjuk karena itu konsekuensinya maksum, ataukah dia dari awal misalnya sudah nggak pernah buat dosa lalu dipilih jadi nabi atau terlalu baik? Jawabannya both. Jadi dua-duanya kita punya basic. Rasulullah Muhammad itu dari awal ketika dia lahir, memang dia nggak pernah berbuat sesuatu yang dosa. Artinya kita inilah terkenal di antara kita ketika Rasulullah masih kecil itu, beliau ketika menyaksikan sesuatu yang kayak nggak berguna itu tidur tuh. Jadi ditidurkan oleh Allah. Jadi kayak terus ketika beliau terus kemudian di perjalanan sebelum jadi Nabi umur 40, beliau senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan dan bahkan tidak tercatat pernah berbohong. Makanya kan dikatakan al-amin kan ya. Kalau berbicara itu adalah kebenaran, kalau dia berjanji pasti ditepati, kalau dia punya amanah pasti itu dipenuhi amanahnya. Itu adalah Nabi. Dan setelah terus kemudian jadi Nabi, ya konsekuensinya pasti akan maksum, dijaga oleh Allah dari berbuat dosa. Jadi both of them. Agak meleng dikit nih Ustaz, tapi karena saya mengikuti rasa penasaran saya aja. Manusia seperti apa, atau mungkin didikan orang tua macam apa yang melahirkan orang yang pengambilan keputusannya untuk tidak berbuat dosa itu sedari kecil? Rasul apes dalam tanda kutip ya kalau kita lihat dari sisi itu. Kenapa? Karena anaknya 3 meninggal, bapaknya meninggal sebelum beliau lahir, gitu kan ya. Lalu kemudian ketika itu beliau dipasrahkan pada kakeknya pun meninggal ketika beliau masih muda, ketika beliau masih kecil. Dan setelah kemudian kakeknya meninggal, dipasrahkan lagi pada pamannya, dan pamannya pun meninggal. Artinya seolah-olah Allah pengen bilang begini, Muhammad ini nggak ada influence ataupun pengaruh dari luar. Ya itu dia. Selain daripada aku. Jadi memang ya both of them. Artinya ketika awalnya memang itu juga kita melihat bahwa itu sudah dipersiapkan, 40 tahun dipersiapkan biar secara manusiawi orang nggak bilang ini tiba-tiba ujuk-ujuk. Nah, artinya ya kan agak aneh ya Mas ya. Misalnya contoh ada orang pemabuk sampai umur 40, pemerkosa sampai umur 40. Atau misalnya low bending sampai umur 40 gitu kan ya. Tiba-tiba tuh umur 40 dia bilang saya jadi nabi. Itu kan agak aneh, susah dipercaya. Maka Allah seolah-olah mempersiapkan bahwa dia nggak ada influence apapun selain daripada Allah.